ada Bang Kajuma Kaneko. Lagi masak apa nih Bang? Ini Min, gua lagi mau masak desain persona paling estetik di universe Megaten. Gua ngambil referensinya dari kosmologi Buddhisme. Wah, keren tuh kayaknya Bang. Emang siapa Bang yang lagi lu masak? Udah, lu tunggu aja, bentar lagi gua matang ini. Jangan lupa, nanti lu bahas ya di Jastinor. Nah, ini dia, udah matang. Lah Bang, kok bentuknya kayak... Ayo ngaku, siapa yang nonton video ini sambil ngaceng? Berdiri maksudnya. Pasti kalian mau ngetawain benda hijau di atas kursi roda ini kan? Dontol, maksudku Mara, mungkin membuat banyak dari kita kaget serta tertawa melihat desain seperti ini. Siapa juga yang gak akan ketawa anjir? Apalagi kalau kalian main SMT 5 Painjen dan nemu dia sebagai world boss. Gimana perasaan lu dikejar-kejar sama rudal nuklir Amerika berwarna hijau segede gedung DPR ini? Tapi siapa sangka ada alasan dari bentuk Mara yang tidak lazim ini. Yang kalau kalian gak tahu, ada beberapa kepercayaan di dunia yang menyembah rudal nuklir ini bro. Tapi tentunya bukan rudal nuklir milik kalian ya yang penuh daki itu. Halo teman-teman, selamat datang di Just the Nerd, tempat nongkrong favorit kalian. Dontol dalam beberapa kepercayaan dianggap suci. Dia dianggap sebagai penggambaran dewa atau sesuatu yang memberikan kehidupan dan keabadian. Ada beberapa literatur yang membahas tentang alasan dilarangnya Adam memakan Apple of Eden. Konon, buah itu dapat memberikan keabadian kepada Adam yang ditunjukkan lewat aktifnya alat reproduksi dia. Makanya, kalian mungkin akan menemui cerita kalau setelah memakan Apple of Eden, Adam dan Hawa segera menutupi aurat mereka. Ini bisa diartikan sebuah metafora di mana alat reproduksi mereka aktif atau ereksi. Di buku Secret History of World karya Jonathan Black, ada kisah tentang anak-anak Musa yang mendapati ayah mereka tertidur dalam keadaan tanpa busana. Di sana mereka takjub melihat rudal milik ayahnya. Dari anak-anak inilah konon ritual penyembahan terhadap rudal pertama kali dilakukan. Dalam kepercayaan lain, rudal ini juga dijadikan simbol hawa nafsu dan sifat buruk, seperti yang digambarkan kepercayaan Buddha. Dikarenakan Mara yang muncul di game Persona dan Shin Megami Tensei lebih condong ke arah ajaran Buddhisme, jadi kita akan membahas dia lewat perspektif Buddhisme. Mara atau Mirtu dalam Buddhisme merujuk pada gambaran raja setan atau iblis. Atau kalau dalam mitologinya, dia adalah sosok asura yang memimpin dunia manusia. Dalam ajaran Buddha, dunia manusia sering digambarkan sebagai tempat penuh dukkha, sebuah frasa untuk menjelaskan kondisi penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata duka didefinisikan sebagai kondisi susah hati atau sedih hati. Kondisi yang dikaitkan dengan kata duka adalah kondisi yang seringkali membelenggu kehidupan manusia layaknya dalam penjara. Maka dari itu, penggambaran dunia manusia dalam mitologi Buddhisme adalah sebuah penjara yang dijaga oleh Mara. Kalau kalian melihat gambar ini, terlihat Mara berdiri mengawasi sebuah dunia yang terlihat seperti penjara. Dalam literatur umat muslim, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kalimat ini sama seperti apa yang Buddhisme coba gambarkan kepada kita tentang dunia manusia, yaitu sebuah penjara. Mara adalah sosok iblis yang mencegah Siddhartha Gautama memperoleh pengetahuan luhur akan kehidupan. Dia berusaha menghalangi Siddhartha untuk menjadi Buddha dan mencapai nirwana. Yang kalau kalian belum tahu, Buddha sebenarnya memiliki arti terbangun atau tercerahkan. Jadi istilah Buddha itu ditunjukkan bagi mereka yang sudah mendapatkan pencerahan dan terbangun dari fananya dunia. Untuk itu, ajaran Buddha pada masa awal penyebarannya sangat minim dalam hal ritualisme. Ajaran ini lebih berfokus pada pengajaran akan budi luhur dan muhasabah terhadap diri dan kehidupan ini. Ini juga menjadi penyebab ajaran Buddha sangat mudah untuk berakulturasi dengan ajaran agama lain. Seperti contohnya Sufisme yang menurut beberapa ahli sejarah dianggap sebagai akulturasi antara ajaran Islam dan Buddha. Dalam kosmologi Buddhis, Mara juga dikaitkan dengan kematian, reinkarnasi, dan hawa nafsu. Kalau lu berpikir reinkarnasi adalah sesuatu yang keren, karena lu bisa mengulang kehidupan lu berkali-kali gitu kan dengan sosok yang berbeda. Bisa aja di kehidupan ini lu jadi pemulung, di kehidupan kedua lu jadi anak CEO. Tapi kalau lu nyimak pembahasan gua tentang penggambaran dunia dalam ajaran Buddha itu sebagai penjara, reinkarnasi juga bisa berarti siksaan tak terbatas, di mana lu berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara penuh penderitaan. Bayangkan,
Lu dikurung dalam penjara yang dingin, penuh orang-orang kriminal, penuh kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh para sipir penjara. Dan saat lu akhirnya bebas dan bisa menghirup udara luar, lu langsung dijeblosin lagi ke dalam penjara, coy. Buddhisme mengakui interpretasi marah sebagai suatu makhluk maupun sebagai sebuah keadaan psikologis. Yang dalam kitab Theravada ada 4-5 bentuk atau metafora dari Mara. Yang pertama ada Deva Puta Mara, sosok dewa yang tinggal di kerajaan Mara Deha di alam surga. Sosok yang mencoba mencegah Siddhartha Gautama mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi pada malam pencerahan Buddha. Yang kedua ada Kilesa Mara, metafora untuk semua sifat kilesa atau perusak batin seperti loba, dosa, dan moha. Yang ketiga ada Kanda Mara, metafora untuk bahaya dari kanda atau sangkara yang mudahnya bisa diartikan sebagai gugusan kehidupan seperti hawa nafsu. Yang keempat ada Mirtu Mara, metafora untuk kematian. Yang kelima ada Abhisangkara Mara, metafora untuk buah atau hasil dari akusala vivaka atau karma buruk. Gue mohon maaf kalau ada salah pengucapan atas kalimat tadi. Silahkan tulis kritik atas penjelasan gue tadi di kolom komentar. Ada satu pose ikonik dalam patung-patung Buddha, pose yang disebut sebagai mudra bumi Sparsa. Pose ini digambarkan dengan sang Buddha meletakkan tangan kirinya di pangkuan dengan posisi telapak tangannya menghadap ke atas. Tangan kanannya diletakkan di lutut sebelah kanan dengan jari-jari menyentuh bumi untuk memanggil bumi sebagai saksinya dalam menentang Mara atau melawan Mara. Makanya pose ini disebut mudra bumi Sparsa, yang berarti memanggil bumi sebagai saksi. Di Shin Megami Tensei 5, kalau kalian memerintahkan Mara untuk bernegosiasi dengan Grim Hekala, kalian akan mendapatkan sebuah special conversation. Ini akurat dengan kisah kedua sosok ini, karena Grim Hekala dalam mitologi Buddha adalah tunggangan dari Dewa Mara. Melihat background karakter ini, kalian mungkin menyadari itulah sebabnya Mara adalah salah satu demon atau persona yang muncul di bagian late game dengan level berkisar sekitar 70 ke atas. Itu karena sosok ini memang mengambil dari kisah dewa yang punya peran sangat penting di kosmologi Buddha. Di beberapa kesempatan, dia juga hadir sebagai boss fight. Gue yakin Atlus melakukan riset yang mendalam untuk setiap mitologi yang mereka interpretasikan di dalam game mereka. Kita masuk ke bagian yang mungkin paling kalian tunggu. Kenapa desain dewa sepenting ini berbentuk botak kuntul? Kalau kalian gali lebih dalam informasi tentang Mara, kalian akan menemukan sebenarnya Mara sering digambarkan sebagai perempuan. Dia juga memiliki 3 orang putri bernama Tanha, Arati, dan Raga. Perempuan sering juga digambarkan sebagai pengundang hawa nafsu. Kata hawa juga diambil dari nama perempuan pertama yang diciptakan di dunia dalam ajaran agama Abrahamik. Mara dalam Mahayana digambarkan sebagai entitas yang hidup di alam kama atau alam nafsu, sama seperti yang ditunjukkan di sekitar Buddha dalam Pratitya Samutpada, sebagai keraguan dan ketakutan yang menghalangi meditasi di antara umat Buddha. Jadi desain dari Mara sepertinya mengambil metafora Kanda Mara atau hawa nafsu yang dimetaforakan lewat rudal di gamenya. Dikarenakan benda milik laki-laki ini lebih terlihat cirinya saat sedang bernafsu atau birahi. Tapi ada juga sih desain dia yang cuma bagian kepalanya doang yang diambil. Dan jujur ini lebih aneh ya, Antakya Maki aja ini sampai terheran-heran kok desainnya kepala doang. Dia juga sering digambarkan menaiki kereta perang, yang mungkin penggambaran dari kereta perang yang ditarik oleh tunggangannya Grim Hekala, sosok monster gajah. Gajah pada masa lalu memang sering dijadikan tunggangan perang. Gue jujur suka dengan keakuratan yang coba disampaikan Atlus untuk mendesain setiap demon atau persona yang mereka hadirkan dalam game-gamenya. Jadi apakah video ini menjawab rasa penasaran kalian terhadap benda hijau panjang favorit banyak orang? Kalau iya, silahkan like video ini, dislike kalau titik kalian pengen kejepit. Dan kalau kalian mau terus melihat konten-konten seputar Megaten seperti ini tetap nongol di beranda, kalian bisa bantu support gua dengan sekedar menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton, gua Admin R, ngecerit dikit. Bye-bye. Oh, hey there, Paimon. Asu, kita kontol, ya bagus matamu. Kita kontol, kok kontol semain asu.